Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas materi aplikasi TiO2 nanotube array untuk produksi hidrogen. Seperti kita ketahui bahwa saat ini peningkatan konsumsi energi di bidang transportasi dan ketenaga listrikan itu meningkat dengan pesat. Seperti terlihat pada gambar di mana di situ konsumsi energi final per sektor pada tahun 2013 sampai 2022 itu selalu meningkat di situ, baik dari pemakaian industri, rumah tangga, komersial, dan juga bisa juga dilihat bahwa konsumsi energi final per jenis energi itu juga meningkat. Di situ terlihat bahwa grafiknya naik. Kemudian kalau kita lihat bahwa cadangan minyak bumi itu menurun, sehingga berdasarkan Outlook Energi Indonesia tahun 2023 bahwa potensi sumber daya minyak bumi, gas bumi itu menurun. Kemudian pada tahun 2030 itu total produksi energi tidak lagi mampu memenuhi konsumsi domestik. Untuk itu, untuk menjamin pasokan energi, kita mesti mencari sumber cadangan baru yang kita sebut sebagai intensifikasi energi, kemudian menggunakan energi secara efisien atau konservasi energi, dan mempercepat pemanfaatan energi alternatif atau diversifikasi energi. Oleh sebab itu, kita akan lakukan produksi energi alternatif dengan bahan baku yang terbarukan. Dalam hal ini kita akan menggunakan limbah dan digunakan untuk memproduksi hidrogen. Jadi intinya kita akan lakukan konversi limbah cair menjadi hidrogen secara fotokatalisis. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada limbah ya. Di sini ada limbah ya. Limbah kemudian dilakukan proses fotokatalisis, yaitu dengan bantuan sinar matahari, sehingga di dalam limbah tersebut ada fotokatalis. Dalam hal ini kita gunakan TiO2 ya. Kemudian dari limbah tersebut tentunya akan berubah ya, atau mengalami proses fotokatalisis sehingga menghasilkan hidrogen. Kemudian kenapa hidrogen? Karena hidrogen ini merupakan energi alternatif atau terbarukan masa depan yang kebutuhannya semakin meningkat, ramah lingkungan, dan pemanfaatan hidrogen ini banyak sekali, yaitu bisa menghilangkan belerang dari gas alam. Misalnya ada yang bisa digunakan di pabrik begitu. Kemudian juga bisa digunakan untuk produksi margarin, yaitu ini bisa untuk kebutuhan ini ya, makanan. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan kualitas biodiesel, dan juga bisa untuk bahan bakar, yaitu kendaraan, kereta, pesawat, dan juga bisa digunakan sebagai industri fuel cell untuk penyediaan energi pada kendaraan. Ini adalah contoh-contoh manfaat dari hidrogen yang tadi saya sampaikan dengan bahan baku limbah. Di sini ya sebagai ini ya fuel cell. Jadi hidrogen ini mulai dimanfaatkan pada tahun 2031 untuk sektor transportasi yang akan diimplementasikan di Indonesia berdasarkan Outlook Energi Indonesia pada tahun 2023. Ya. Kenapa hidrogen? Jadi energi alternatif ini kebutuhannya semakin meningkat. Kemudian baru 5% diproduksi dari bahan terbarukan, yaitu melalui elektrolisa air, tentunya akan membutuhkan energi listrik yang besar, dan sisanya itu diproduksi dari fosil, namun selektivitas terhadap hidrogen rendah dan perlu energi yang besar.
Sehingga perlu alternatif proses yaitu fotokatalisis dengan TO2. Kenapa TO2? TO2 itu adalah semikonduktor yang hemat energi tentunya, ya, karena kalau proses fotokatalisis itu menggunakan bantuan sinar matahari, kemudian ramah lingkungan, dan TO2 itu murah, stabil, dan tidak beracun. Mungkin adik-adik mahasiswa belum kenal kali ya apa itu fotokatalisis, karena di teknik kimia biasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan ya. Jadi fotokatalisis itu suatu kombinasi proses fotokimia dan katalis, yaitu suatu proses transformasi kimiawi dengan melibatkan cahaya sebagai pemicu dan katalis sebagai pemercepat proses transformasi tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi apabila suatu semikonduktor, dalam hal ini adalah TO2, dikenai sinar dengan energi gap yang lebih besar dari energi gap dari TO2, maka akan terjadi eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Jadi elektronnya berpindah begini, sehingga dihasilkan hole yang ada di pita valensi dan elektron tersebut berpindah ke pita konduksi. Ada 3 kemungkinan elektron dan hole di sini. Yang pertama adalah dia akan ke permukaan, pindah ke permukaan, sehingga dia akan melakukan reaksi redoks. Kemudian bisa juga elektron hole tadi berkombinasi di dalam fotokatalisis atau fotokatalis ya. Kemudian dia juga pindah ke permukaan, namun dia berrekombinasi. Intinya adalah kalau elektron dan hole tersebut terjadi rekombinasi, maka reaksi fotokatalisis tidak akan terjadi. Oleh sebab itu kita harus lakukan modifikasi daripada TO2 agar rekombinasi itu bisa dihilangkan ya. Jadi nanti ada modifikasi yang harus dilakukan. Jadi tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa di sini proses fotokatalisis itu ada peristiwa pindahnya hole dari pita valensi ke pita konduksi, kemudian elektron itu akan ke permukaan sehingga terjadi reaksi. Kalau elektron itu akan mereduksi dan hole itu akan mengoksidasi. Jadi di sini dituliskan TO2 ditambah Hv. Hv itu adalah energi sehingga dihasilkan TO2 yang ada eksitasi elektron dan dihasilkan hole. Kemudian hole itu akan bereaksi dengan air yang ada di dalam limbah mungkin sehingga bisa menghasilkan OH radikal dan H+. H+ inilah yang dalam hal ini dengan elektron yang ada di permukaan fotokatalis akan berubah menjadi hidrogen. Secara overall, reaksi yang terjadi adalah gliserol dengan air dan hole akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2. Kenapa? Di sini H+-nya itu akan direduksi oleh elektron menjadi hidrogen. Ini adalah kalau aplikasi ini di dalam reaktor yang ada oksigennya sehingga yang terjadi itu fotokatalisis menghasilkan CO2 plus hidrogen. Namun kalau di dalam reaktornya itu ada oksigen, maka dalam hal ini, jadi ini tadi TO2-nya, kemudian ada foton, kemudian di sini ada elektron yang berpindah ke permukaan dan hole yang berpindah ke permukaan juga sehingga elektron itu akan mereduksi dan hole itu akan mengoksidasi sehingga dihasilkan CO2 plus H2O. Jadi intinya limbah itu bisa dirubah menjadi hidrogen kalau di dalam reaktornya
yang kita sebut sebagai fotoreaktor itu tidak ada oksigennya. Namun kalau di dalam reaktor itu ada oksigennya, nanti reaksi fotokatalisis akan dihasilkan CO2 plus H2O. Jadi di sini jelas ya. Kemudian limbah-limbah apa yang bisa digunakan sebagai sumber bahan baku, atau dengan kata lain bahwa limbah ini harus degradasi. Jadi intinya dalam hal ini adalah pengolahan limbah yang akan menghasilkan hidrogen sekaligus limbah itu terdegradasi secara simultan. Ya, jadi limbah organik tadi bisa sebagai sumber yang kita sebut sebagai sacrificial agent, bisa juga itu berasal dari limbah sawit, limbah tekstil, chemical seperti tartrazin, ciprofloxacin, metilen biru, gliserol, paracetamol, dan lain-lain. Ya, jadi intinya fotokatalisis itu akan mendegradasi limbah dan memproduksi hidrogen secara bersamaan atau simultan. Jadi ini tadi juga sudah digambarkan ya di PPT sebelumnya. Kemudian namun dalam pemakaiannya TiO2 ini mempunyai beberapa masalah ya. TiO2 tadi saya sebutkan sebagai semikonduktor, salah satu semikonduktor, dan tadi TiO2 mempunyai beberapa kelebihan namun juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama adalah laju rekombinasi. Jadi setelah ada elektron dan hole yang terbentuk dari proses fotokatalisis, tadi kan saya sampaikan bahwa ada rekombinasi. Nah, rekombinasi itu tidak diinginkan dalam proses fotokatalisis ini, karena kalau terjadi rekombinasi maka elektron dan hole itu tidak bisa melakukan suatu reaksi redoks. Ya, oleh sebab itu ke depan kita harus memodifikasi atau mengeliminasi masalah fotokatalis TiO2 karena adanya laju rekombinasi dari elektron hole. Jadi rekombinasi tadi adalah bertemunya elektron dan hole. Padahal elektron dan hole itu harus berpisah sehingga masing-masing bisa melakukan reaksi oksidasi maupun reduksi. Kemudian dalam fotokatalis ini ada istilah yang disebut sebagai energi band gap. TiO2 itu mempunyai energi band gap 3,2 eV. Tadi disampaikan bahwa proses fotokatalisis itu kan apabila suatu semikonduktor disinari oleh sinar dengan energi lebih besar dari energi gap, maka energi tersebut digunakan untuk eksitasi elektron. Nah, kalau energi gapnya itu besar, jadi seperti kita ketahui bahwa energi gap dari TiO2 itu 3,2 eV. Kemudian kalau kita menggunakan rumus E sama dengan Hc per lambda, di mana H itu konstanta Planck, kemudian C itu adalah kecepatan cahaya dan lambda itu panjang gelombang, maka kalau energi gapnya itu 3,2 eV akan didapatkan panjang gelombang di bawah 400. Itu artinya bahwa fotokatalis tersebut hanya berespon positif terhadap sinar UV. Padahal dalam aplikasinya kan kita akan menggunakan matahari sebagai sumber foton, dan kita ketahui bahwa sinar matahari itu komposisinya 45% itu mengandung sinar visible. Oleh sebab itu, kita harus memodifikasi TiO2 ini agar mempunyai band gap yang rendah. Sehingga kalau energi gapnya itu rendah, maka berdasarkan rumus E sama dengan Hc per lambda, akan didapatkan lambda lebih besar dari 400 nanometer, sehingga kita bisa menggunakan sumber fotonnya itu dari sinar tampak.
Ya, jadi masalah pertama tadi adalah laju rekombinasi, kemudian yang kedua adalah nilai band gap yang tinggi, yang ketiga adalah luas permukaan. Ini bisa kalian bayangkan bahwa dengan nanopartikel itu maka akan ini ya, kalau ada sinar yang masuk maka ini kan reaksinya heterogen ya, reaksi heterogen karena ada padatannya di sini. Nanti kan katalis ini, fotokatalis ini kan akan dicampurkan atau dimasukkan dalam reaktor di mana reaktannya itu adalah cairan. Sehingga apa? Kalau reaksi heterogen itu luas permukaan merupakan kunci penting dalam menentukan kecepatan reaksi. Oleh sebab itu, karena ini adalah morfologi TiO2 yang kita sebut sebagai nanopartikel, di mana luas permukaannya itu kecil, kita akan memodifikasi atau mensintesis TiO2 ini agar mempunyai luas permukaan yang besar sehingga dalam penyerapan foton itu menjadi lebih bagus ya. Oleh sebab itu dari masalah fotokatalis TiO2 ini kita perlu tingkatkan efisiensinya dengan cara dimodifikasi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa TiO2 ini mempunyai band gap 3,2 ya ini. Ya, ini adalah macam-macam semikonduktor selain TiO2. Di sini ada WO3, YtNO, CdS, CdSe dan lain sebagainya. Tadi kita sudah mempunyai masalah ya. Masalah kita kan tadi ada 3. Oleh sebab itu kita harus rumuskan. Tadi kan ada masalah yang harus kita selesaikan, sehingga dalam hal ini kita harus bagaimana masalah tersebut kita rumuskan sehingga kita bisa menyelesaikan atau meningkatkan efisiensi dari TiO2 nanotube. Yang pertama, tadi masalahnya adalah TiO2 nanopartikel itu, TiO2 ini ya ini bentuk TiO2 nanopartikel. Kita rubah menjadi morfologi TiO2 nanotube array. Kita lihat di sini nanotube array. Jadi intinya kalau ini berbentuk nanopartikel, kalau yang kanan ini adalah nanotube array. Jadi di sini TiO2-nya itu bermorfologi cup-cup yang tersusun rapi. Sehingga kalau dia itu kena sinar atau dikenai foton, maka luas permukaannya adalah lebih besar. Kalau ini kita kenain foton, maka luas permukaannya akan sedikit. Ya, kita sudah pernah lakukan percobaan dengan PET, maka memang luas permukaannya akan lebih besar kalau morfologi TiO2 itu bermorfologi TiO2 nanotube ya. Kemudian tadi masalah kedua adalah band gapnya yang tinggi. Oleh sebab itu kita harus kita tambahkan dopan ya, dopan logam maupun non logam. Jadi dopan non logam ini fungsinya untuk menurunkan band gap energi. Kemudian kalau dopan PT itu bisa berfungsi untuk mengurangi rekombinasi. Kemudian kita juga bisa menambahkan di sini kalau di dalam anodisasi. Jadi intinya nanti kita akan mensintesis ya TiO2 nanotube array itu dengan cara anodisasi, di mana di dalam anodisasi tersebut akan butuh ya diperlukan larutan elektrolit. Kemudian kalau larutan elektrolitnya itu kita tambahkan NaBF4 misalnya di situ, maka akan B dan F itu kan merupakan suatu non logam ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai dopan non logam sehingga bisa menurunkan energi gap daripada fotokatalis TiO2.
Jadi tadi seperti saya sampaikan ada beberapa morfologi dari TO2, namun pada pertemuan kali ini saya hanya membahas dua, yaitu yang bermorfologi TO2 nanopartikel dan di sini adalah nanotube. Jadi kalau nanotube itu nanti bentuk TO2 adalah plat. Jadi kalau plat itu kita foto dengan menggunakan mikroskop elektron, maka kalau dari samping maka berbentuk sebagai cup-cup ya, kayak cup-cup ini yang ukurannya adalah ukuran nano, maka kita sebut sebagai nanotube array. Jadi seperti cup-cup, kalau ini itu dilihat dari atas, kalau ini dilihat dari samping, sehingga nanti bisa kita ukur ketebalannya. Ini ketebalannya, kemudian diameternya, kemudian tingginya. Nah, dari situ kita bisa setelah fotokatalis ini kita sintesis, nanti kita bisa aplikasikan, bisa sebagai produk untuk memproduksi hidrogen ataupun untuk mengolah limbah. Tadi saya sebutkan kalau untuk produksi hidrogen itu harus fotoreaktornya itu tidak ada O2-nya, namun kalau di situ ada O2-nya nanti akan tidak dihasilkan hidrogen, namun CO2 plus H2O gitu. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ini adalah modifikasi TO2 dalam rangka menurunkan energi gap. Jadi ini adalah TO2, kemudian kalau ditambahkan dopan non logam, jadi dikompositkan begitu ya, sehingga nanti di dalam TO2 itu ada hibridisasi ya, sehingga kalau awalnya itu mempunyai energi gap 3,2 akan jadi pita valensinya akan naik sehingga band gapnya akan turun. Dalam kasus ini misalnya turun menjadi 2,2 eV yang semula 3,2 eV karena TO2 ini diberi dopan non logam yaitu karbon. Kemudian bisa juga ya kalau menurunkan energi gap itu dengan dikompositkan. Tadi misalnya TO2 itu dikompositkan dengan semikonduktor lain yaitu CDS. Jadi di sini namanya komposit CDS TO2, tapi bisa juga kalau dengan PT, dengan logam PT yang sebelumnya saya sampaikan, itu PT itu akan mendekorasi saja. Jadi dia itu ada di permukaan fotokatalis. Tapi ini akhirnya ini ya akan ada komposit CDS PT TO2. Jadi TO2 yang didekorasi oleh PT, kemudian tadi dari PT TO2 tadi dikompositkan dengan CDS. Di mana nih tadi saya sampaikan bahwa morfologi dari TO2-nya itu adalah nanotube ya. Nah, ini tadi kalau TO2 itu yang didopan, dikasih dopan. Kenapa pemberian dopan itu bisa menurunkan atau mengurangi rekombinasi? Karena apa? Karena nanti setelah proses fotokatalisis, elektron pindah ke pita konduksi, kemudian elektron PT ini sebagai tempat ya. Jadi elektron itu akan tersimpan di sini sehingga apa? Sehingga kalau dia itu kayak semacam zinc tertrap gitu ya, ketrap. Elektron itu tertrap dengan PT sehingga apa? Sehingga nanti elektron itu tidak akan ketemu dengan hole. Dengan kata lain nanti hole dan elektron itu tidak bertemu, maka rekombinasi itu akan berkurang begitu ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada 3 kelemahan ya dari TO2 sehingga kita harus lakukan beberapa modifikasi. Yang pertama kita tadi adalah untuk menaikkan luas permukaan. Jadi luas permukaan itu berarti kita harus memvariasikan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap ini proses sintesis TO2 nanotube array. Dalam hal ini kadar air yang ada di dalam larutan elektrolit gliserol itu akan mempengaruhi
nanotube yang dihasilkan. Nanti bisa kita lihat ya. Kalau kadar air 10%, 25% itu akan ketahuan bagaimana morfologinya. Lah, untuk tahu morfologinya kita harus karakterisasi dengan SEM atau VSEM. Hasil daripada anodisasi Ti menjadi TO2 itu dihasilkan TO2 yang fasenya masih amorf. Oleh sebab itu kita harus lakukan annealing atau kalsinasi. Nah, gas yang digunakan untuk mengkalsinasi itu akan berpengaruh terhadap bagaimana dopan non logam itu masuk dalam matriks TO2, sehingga di sini juga ada variasi perlakuan annealing. Setelah itu kita lakukan karakterisasi, yaitu untuk tahu morfologi itu kita karakterisasi SEM, VSEM. EDX ini untuk mengetahui elemental komposisi atau komposisinya itu apa saja gitu. Jadi kalau TO2 berarti kan Ti sama O. Namun kalau dia itu sudah terdopan dengan karbon, tentunya dalam EDX tadi muncul elemen C, atau misalnya dengan dopan non logam yang lainnya juga nanti akan muncul. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata penambahan dopan non logam dalam rangka mengurangi band gap itu bisa kita lihat kita karakterisasi dengan EDX ya, dengan munculnya komponen tersebut. Kemudian ada karakterisasi FTIR, yaitu untuk mengetahui gugus fungsi. Kemudian XRD itu bisa untuk melihat struktur kristal, ukuran kristal. Kemudian UVVDRS itu untuk mengetahui atau untuk menghitung band gap dan juga kerapatan arus. Dari karakterisasi ini tadi kita akan lakukan modifikasi juga dengan penambahan NABF. Dengan penambahan NABF itu juga akan memberikan atau dengan kata lain kita memberikan dopan non logam B dan F. Tentunya kita mesti melihat ya pada kandungan berapa yang optimal sehingga akan menghasilkan fotokatalis yang memberikan kinerja yang terbaik. Di samping itu kita juga lakukan variasi pengadukan. Jadi pada proses pembuatan TO2 nanotube array itu nanti kan antara larutan elektrolit itu kan akan diaduk ya, karena di situ kan terjadi reaksi Ti menjadi TO2. Otomatis kalau bicara tentang reaksi maka pengadukan akan berpengaruh. Maka di sini seberapa jauh pengaruh pengadukan baik ultrasonik maupun magnetik itu terhadap nanotube yang terbentuk. Oleh sebab itu setelah divariasikan kita akan karakterisasi. Dalam hal ini kita karakterisasi morfologinya dan juga produksi hidrogen. Intinya adalah kalau karakterisasi morfologi itu kita kan akan tahu ya berapa tingginya, berapa tebalnya, berapa diameter nanotube yang terbentuk, dan itu identik dengan luas permukaan. Oleh sebab itu kalau luas permukaannya tinggi tentunya produksi hidrogen yang dihasilkan juga akan tinggi. Kemudian yang kita lakukan juga variasi loading PT ya. PT tadi disebutkan untuk mengurangi rekombinasi. Tentunya metode pemberian dopan PT terhadap TO2 itu akan berpengaruh juga berapa loading yang bisa intinya berapa PT yang terloading di dalam permukaan TO2, dan itu tentunya akan mempengaruhi seberapa jauh rekombinasi itu bisa dieliminasi. Sehingga setelah itu kita lakukan beberapa karakterisasi dan terakhir kita bisa tentukan ini yang kalau di untuk gliserol berubah menjadi CO2 dan H2 itu kan ada pathway-nya. Kita bisa cek reaksi bukan reaksinya tapi
penentuan senyawa intermediate yang ada di dalam dalam perubahan dari gliserol menjadi hidrogen. Demikian yang akan dilakukan. Tentunya kita pengennya adalah mendapatkan fotokatalis yang bermorfologi TiO2 nanotube array yang efektif dalam memberikan peningkatan terhadap produksi hidrogen, kemudian mendapatkan karakteristik dari TiO2 nanotube array yang optimal, kemudian tentunya mendapatkan kondisi optimal dari berbagai variasi. Tadi ada variasi annealing, variasi kadar air, variasi konsentrasi NaBF4, konsentrasi platina atau PT yang kita dupankan. Kemudian juga terakhir kita ingin melihat kinerja fotokatalis tersebut yang optimal. Tentunya optimal itu akan memberikan hidrogen yang paling besar. Nah, jadi tentunya di dalam penelitian itu kan ada hipotesis ya, beberapa hipotesis. Di sini kadar air itu tentunya akan mempengaruhi morfologi. Nah, ini contohnya yang ini kadar air 25%, yang kanan itu kadar airnya 50%. Ternyata pada kadar air 50% TiO2-nya itu nanotube-nya rusak, kemudian juga nanti juga akan berpengaruh terhadap tinggi dari nanotube-nya. Kemudian penambahan NaBF4, ini konsentrasi kan akan berpengaruh pada penambahan berapa yang dia akan memberikan hasil hidrogen yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini adalah penambahan pada ini 0,5 ml ya. Kemudian di sini yang tadi itu adalah variasi pengadukan. Tentunya di sini kalau pengadukan itu magnet kita gunakan dua, di sini magnetic stirrer dan ultrasonik ya. Ultrasonik itu kan tentunya akan memberikan, ultrasonik itu pencampurannya itu sudah melibatkan yang mikromolekulnya, sehingga tentunya akan pengadukannya semakin bagus, sehingga kalau reaksi dengan pengadukan bagus tentunya juga akan memberikan reaksi yang cepat. Maka dalam waktu yang relatif cepat dalam anodisasi sudah didapatkan panjang cup yang relatif ini ya besar begitu. Kemudian di sini juga loading PT pada konsentrasi berapa yang akan memberikan produksi hidrogen yang paling tinggi, karena ternyata bahwa semakin tinggi itu juga tidak memberikan produksi hidrogen yang bagus, di sini malah turun. Karena apa? Malah terjadi rekombinasi. Ya. Kemudian tentunya ada beberapa novelty dari penelitian ini. Ini adalah morfologi TiO2. Yang paling kiri ini adalah nanotube. Kalau kita lihat, maka kalau nanotube tersebut kita sinari dengan foton, maka kita lihat di sini tentunya luas permukaannya menjadi lebih sedikit dibanding kalau yang paling kanan itu adalah nanotube array, kalau yang tengah itu adalah nanotube non array. Kalau di sini kan rapi ya, kalau di sini tidak rapi ya. Yang tengah itu kita sebut sebagai morfologi TiO2 nanotube tapi yang non array. Kemudian ini tadi ini lebih kepada bagaimana sih sintesis TiO2 nanotube array. Jadi di sini tadi saya sampaikan bahwa sintesis TiO2 nanotube array ini menggunakan proses yang kita sebut sebagai anodisasi. Proses anodisasi ini yang di sini log B, yang B ini adalah Ti ya, Ti, kemudian yang A ini adalah jadi anoda ya. Jadi di sini di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, jadi Ti menjadi TiO2. Kemudian di katoda itu terjadi reaksi reduksi ya,
H+ yang terbentuk di sini akan direduksi menjadi hidrogen. Maka di dalam proses anodisasi ini biasanya ada hidrogen yang terbentuk. Kemudian kenapa? Jadi intinya kalau tadi nanopartikel itu kan kayak ini ya, kayak semacam apa ya istilahnya, nanopartikel itu misalnya kayak gula gitu kan, partikel-partikel tapi yang ukuran nano ya. Ukuran nano itu adalah partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 100 nanometer. Kemudian kalau di sini tuh sebenarnya plat ya, ini adalah plat, kemudian di sini plat. Jadi mekanismenya seperti di sini ya. Jadi di sini awalnya itu plat, kemudian terjadi pelapisan, kemudian di dalam larutan elektrolit ini kan ada NH4F-nya. Jadi NH4F-nya di sini F ini akan bereaksi dengan TiO2 sehingga terbentuk TiF6 2-. Nah, TiF2- inilah yang di dalam mekanisme itu akan larut. Nah, kita lihat di sini, nih awalnya itu adalah plat, namun karena ada reaksi pembentukan nanotube, yaitu karena ada pelarutan TiO2 dengan adanya NH4F, maka di sini larut membentuk cup-cup. Nah, semakin lama maka cupnya itu semakin panjang. Nah, oleh sebab itu, maka kalau dilihat dari atas, maka kan tadi kelihatan seperti cup-cup. Namun kalau kita foto pakai mikroskop, itu kalau dari samping itu akan menunjukkan ketinggian daripada cupnya. Ya, ini adalah mekanisme reaksi pembentukan TiO2 nanotube array. Kemudian tadi kan TiO2 ini kalau kita ukur luas permukaannya itu akan lebih besar dibandingkan dengan kalau TiO2 yang bermorfologi nanopartikel. Kemudian di sini tadi sudah saya terangkan juga sebelumnya bahwa dengan penambahan dopa non logam itu akan menurunkan energi gapnya. Kemudian kita lihat di sini kenapa ya kok non logam itu bisa menurunkan band gap, ternyata di sini bisa. Jadi karbon misalnya kita kasih dopa non logam karbon, maka karbon itu akan masuk dalam matriks TiO2 dan dia akan mengganti O. Nah, yang kecil ini adalah Ti, kemudian yang kuning besar ini adalah O-nya lah. O itu bisa diganti oleh si karbon, atau si karbon itu berjejeran dengan si O di dalam matriks TiO2. Tadi disampaikan sebelumnya dengan adanya karbon ataupun boron ataupun fluoride, intinya non logam yang masuk dalam matriks TiO2, maka akan pita valensinya naik. Kalau pita valensinya naik, maka energi gapnya akan turun yang semula 3,2 menjadi 2,2 ya. Kemudian ini tadi ya, nanti kita bisa lihat ya video untuk pembuatan TiO2 nanotube array. Jadi plat TI-nya diamplas, kemudian di etching. Etching itu tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran, kemudian dianodisasi dengan larutan gliserol yang mengandung NH4F dengan voltase ini bisa divariasikan, dan itu variasi ini tadi kadar air juga bisa divariasikan ya di sini. Kemudian voltase di sini ya, variasi voltase, kemudian di sini bisa variasi kadar air, kemudian tadi ada annealing atau kalsinasi untuk mendapatkan TiO2 yang kristal. Jadi ada anoda Ti, ini anodanya Ti, kemudian katoda PT, sehingga terjadi tadi reaksinya. Kemudian di sini ada variasi kadar air dan juga variasi annealing di sini menggunakan gas apa, sehingga annealing ini akan mempengaruhi masuknya
non-logam ke dalam matriks TiO2. Setelah itu dilakukan karakterisasi. Tadi saya sebutkan juga ada penambahan NaBF4, tentunya konsentrasi itu akan berpengaruh ya. Kemudian tadi juga ada variasi pengadukan ultrasonik maupun menggunakan pengadukan magnetik. Ini ada alatnya. Jadi di sini ini ada magnet gitu ya. Kemudian kalau di sini dengan sonikator ya untuk mendapatkan pengadukan ultrasonik. Ya, kemudian yang tadi dalam rangka mengurangi rekombinasi kita tambahkan dupan PT, di mana dupan PT tadi akan istilahnya mendekorasi di permukaan TiO2. Kemudian tadi kita juga akan lakukan variasi. Kemudian kita juga lakukan variasi bagaimana metode untuk mendupankan PT ke dalam TiO2 dan selanjutnya dilakukan karakterisasi. Ya, ini adalah alat temperature program desorption reduction oxidation yang alat ini bisa digunakan untuk melihat dispersi PT atau penyebaran PT di permukaan TiO2. Tentunya kalau dispersinya nggak bagus, kan dia akan menggerombol atau kita sebut sebagai istilahnya itu aglomerasi. Nah, kalau aglomerasi tentunya nggak bagus juga gitu. Jadi kita tadi makanya ada variasi bagaimana memasukkan dupan PT, metode memasukkan dupan PT ke dalam permukaan TiO2 itu akan mempengaruhi apakah dispersinya itu bagus atau tidak. Ini adalah alat ya produksi hidrogen dari limbah biodiesel. Seperti kita ketahui bahwa limbah biodiesel yaitu gliserol itu kan sekarang jumlahnya banyak, kemudian aplikasinya juga tidak banyak sehingga dia bisa dikategorikan sebagai limbah. Ini juga sama ya, ini beda ini aja ya, beda penggambaran tapi intinya sama ya. Ini produksi hidrogen yang kita sebut sebagai fotoreaktor. Jadi intinya kalau proses fotokatalisis itu kalau tidak ada sumber foton ya, di sini sumber fotonnya itu kita menggunakan lampu merkuri, di mana lampu merkuri itu mengandung 21% sinar UV dan 79% sinar visible. Jadi ini kayak semacam apa ya, representatif dari sinar matahari, karena tentunya dalam aplikasinya mestinya menggunakan sinar matahari ya. Makanya tadi kalau proses fotokatalisis itu murah karena apa? Yang apa namanya? Kita memerlukan sumber sinar dari matahari ya. Di sini pertama kali kan kita masukkan dulu ya larutan gliserol di sini. Kemudian ada pengaduknya. Kemudian di sini ada fotokatalisnya, kemudian ini ada sumber gas argon yang bertujuan untuk membantu, dari sini kan hidrogen terbentuk, ini akan dialirkan, kemudian G itu adalah tabung kondensasi, intinya larutan yang keikut itu agar tidak masuk ke dalam alat GC. Kemudian di sini ada tempat pengambilan sampel. Kemudian dari sini ini terkonek secara jadi ini produksi hidrogennya itu secara kontinu ya, kontinu dari sini dihasilkan. Kemudian di sini akan record pada menit keberapa, nanti ada peak di dalam GC. Kemudian kita bisa hitung konsentrasinya, ya konsentrasinya. Oke, mungkin di sini nanti akan kita simak ya bagaimana video untuk produksi hidrogen. Saya lanjutkan di sini percobaan yang mensintesis TiO2 dengan penambahan NaBF4. Nah, di sini terlihat ya hasil VSM-nya. Ini tampak dari
atas atau kemiringan 45 derajat, kemudian hasil VSEM dari samping. Dari sini bisa nih, ini terbentuk TO2 nanotube ya. Tadi saya sampaikan sebelumnya. Ini kalau kita lihat ya, plat tadi kita miringkan, kemudian kita foto, maka ketebalan plat itu merupakan tinggi dari cup yang dihasilkan sehingga bisa diukur diameternya, tingginya, dan lebarnya. Kemudian tadi saya sampaikan di sini ada elemental composition. Di sini ada TI, O, B, C, N, F. Artinya apa? Kita sudah berhasil mendupankan B, C, N, dan F ya. Dari karakterisasi SEM ini kita bisa melihat apakah dalam TiO2 itu sudah mengandung komponen dopan non-logamnya. Nah, ini adalah analisis FTIR untuk tahu gugus fungsi yang terbentuk. Kemudian analisis UVB-DRS untuk menghitung energi gapnya. Kemudian analisis XRD itu untuk mengetahui apakah TO2 itu mempunyai tapi berfasa anatase atau rutil, dan juga bisa digunakan untuk mengukur kristalnya ya. Kemudian selain itu kita juga bisa dengan penambahan NaBF 4 tadi, apakah kita pada konsentrasi berapa dia memberikan produksi hidrogen yang tertinggi ya. Kemudian ini adalah reaksi produksi hidrogen dari gliserol. Intinya kita menggunakan bahan baku atau sacrificial agent gliserol yang merupakan limbah pabrik biodiesel, dan ini adalah reaksinya tadi sudah saya sampaikan. Di sini terbukti bahwa kalau hanya air saja, yang B ini, grafik yang B ini itu hanya air tanpa gliserol, dan kemudian kalau ada gliserolnya maka hidrogen yang terbentuk itu semakin besar ya. Ini tadi kalau sintesis TO2 dengan variasi pengadukan, ini adalah kalau kita lakukan variasi dengan pengadukan ultrasonik. Ini pada 10 menit, ini 30, ini 60, ini 90, dan 150 menit. Ternyata dari hasil analisis karakterisasi dan juga aplikasi yang paling bagus itu adalah kalau 90 menit. Karena ternyata setelah semakin lama itu posisinya menjadi tidak lagi, tidak teratur, sehingga itu akan mempengaruhi luas permukaannya. Kemudian ini grafik antara produksi hidrogen dengan lama penyinaran dengan variasi waktu. Ternyata yang paling bagus adalah yang D. D itu adalah tadi 90 menit. Ini adalah grafik antara produksi hidrogen dan waktu anodisasi. Ini terjadi kondisi yang optimal. Ini adalah cup yang terbentuk. Kemudian ini adalah morfologinya. Kita bisa ukur diameternya, tebalnya, dan panjangnya. Cara mengukurnya kita bisa menggunakan ini ya, yang ada di tank atau SEM-nya. Kemudian di sini kalau seperti kita ketahui, kalau reaksi itu kan semakin tinggi suhunya, kontak antara reaktan itu semakin ini ya, semakin bagus juga, sehingga apa? Sehingga semakin tinggi suhunya, kita bisa lihat di sini yang ini semakin lama dia akan semakin panjang ya. Semakin panjang, semakin dengan waktu yang sama itu dihasilkan cup yang semakin panjang. Kemudian ini adalah tadi
penambahan logam PT dalam rangka mengurangi rekombinasi. Tapi ternyata di sini bahwa logam PT itu selain mengurangi rekombinasi juga mengurangi energi gapnya. Namun dari beberapa literatur itu belum mekanismenya masih saya belum menemukan ya bagaimana kenapa dengan adanya logam PT itu bisa mengurangi energi gapnya. Nah, kemudian ini adalah variasi metode memberikan logam PT ke dalam TO2. Kemudian yang ini adalah bagaimana prinsip kerja TO2 yang didepankan dengan PT. Jadi PT-nya itu akan mendekorasi di permukaan TO2. Jadi tadi kalau ada eksitasi elektron, elektronnya itu akan tertampung di PT ini sehingga hole dan elektronnya itu tidak bertemu. Kemudian ini adalah variasi loading ya, jumlahnya PT. Ternyata pada 5 ppm itu memberikan produksi hidrogen yang paling tinggi. Kemudian ini adalah morfologinya ya. Ini adalah morfologinya, ini adalah elemental compositionnya. Kemudian ini adalah metodenya. Jadi paling bagus adalah metode penambahan PT dengan cara fotodeposisi pada TiO2 nanotube array. Karena apa? Karena dihasilkan hidrogen yang paling tinggi. Nah, kemudian ini tadi saya sampaikan ada beberapa identifikasi produk, sehingga dengan identifikasi produk itu akan dihasilkan pathway-nya. Jadi dari awal ini gliserol itu untuk berubah menjadi CO2 dan H2 ternyata mengalami perubahan dari gliserol menjadi gliseraldehid, kemudian etilen glikol, kemudian asetaldehid, asam asetat, ya, baru CO2 dan H2 yang terbentuk. Ini end produknya ada di sini. Kemudian tadi ini adalah beberapa kesimpulan bahwa morfologi itu bisa dioptimasi ya dengan kadar air dan juga pengadukan. Kemudian annealing itu akan mempengaruhi masuknya dopan ke dalam matriks TO2. Kemudian kadar air yang terbagus itu 25%. Kemudian penambahan NABF4 itu akan di sini disebutkan akan mengurangi rekombinasi, dan penambahan PT itu akan juga mengurangi rekombinasi. Dan kalau ini adalah beberapa jurnal saya. Ini Development of TO2 Nanotube Array, The Role of Water Content. Ini publish di Q1. Kemudian ini Effect Anodization Time dan Temperature tadi terhadap morfologi. Ini jadi ada beberapa jurnal saya yang bisa digunakan untuk bacaan dari kalian semua. Kemudian yang terakhir ini juga ya ada pengaruh dopan PT. Saya rasa cukup. Kemudian nanti akan juga kita simak video bagaimana TO2 yang bermorfologi nanopartikel itu bisa mendegradasi limbah. Oke, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.